Teman-teman yang saya hormati, kalau niat semesta itu begitu indah, kalau intention itu memang mengalir tanpa henti, penuh cinta dan kreatif, lalu mengapa kita tidak selalu merasakannya? Kenapa kita sering merasa terputus, hampa, atau bahkan merasa tersesat? Jawabannya bukan karena niat semesta berhenti bekerja, tapi karena ada hambatan dalam diri kita sendiri sebenarnya, yang diam-diam menghalangi sinyal, memblokir aliran energi niat itu masuk ke dalam hidup kita. Coba bayangkan, Anda sedang menyetel radio. Gelombangnya ada, sinyalnya aktif, lagu indah sedang diputar. Tapi kalau antenanya bengkok, ada gangguan frekuensi, atau kita tidak sinkron, maka yang terdengar hanya suara noise, semrawut, bahkan diam total. Di slide ini kita lihat ada sebuah piramida, dan disinilah urutan hambatan itu, dari dasar ke atas. Yang pertama adalah ketergesaan. Kita hidup di era serba instan, pesan cepat, hasil cepat, sukses pun ingin cepat. Tapi niat semesta tidak bekerja dalam kecepatan, tapi dalam kedalaman. Ya, seperti menanam pohon mangga. Kalau kamu cabut dan cek akarnya tiap hari, dia tak akan pernah tumbuh. Di desa saya ada seorang anak yang menanam pohon mangga dari biji. Setiap minggu dia galau karena pohonnya belum berbuah. Lalu kakeknya berkata, "Nak, kalau kamu sabar dan merawatnya dengan cinta, dia akan tumbuh. Tapi kalau kamu terus bertanya kapan, dia malah enggak punya waktu buat berkembang." Sama seperti intention, butuh waktu untuk menembus dimensi realitas. Yang kedua adalah kemarahan. Amarah adalah api yang membakar jembatan antara kita dan semesta. Kita boleh kecewa, tapi ketika kita biarkan kemarahan tinggal terlalu lama, ia jadi kabut yang menyelimuti intuisi. Yang ketiga, ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut salah. Padahal medan niat semesta bekerja di frekuensi keberanian dan keterbukaan. Takut menutup ruang untuk percaya. Dan ketika tidak percaya, niat tidak bisa masuk. Contohnya seorang petani tidak pernah bisa memastikan benar-benar hujan akan turun. Tapi ia tetap menanam. Karena kalau menunggu pasti, dia tidak akan menanam selamanya. Begitu juga niat. Butuh keberanian untuk percaya dulu sebelum melihat hasilnya. Yang keempat adalah keraguan. Apakah ini benar? Jangan-jangan aku salah niat. Bisa nggak ya aku sembuh, sukses, kemudian berubah? Keraguan adalah seperti angin kecil yang terus meniup lilin di dalam jiwa kita. Kalau dibiarkan, cahaya dalam diri bisa padam. Padahal, kadang niat tidak perlu dijawab logika, tapi perlu dipercaya sepenuh hati. Yang kelima adalah ego. Ego berkata, aku harus kontrol semuanya. Ego ingin hasil cepat, cara sendiri, dan tak mau menyerah. Padahal,
Niat semesta hanya bisa mengalir saat kita melepaskan. Saya ingat kisah seorang anak yang mencoba menyentuh bayangan di cermin. Ia kesal, marah, dan bahkan menampar cerminnya. Tapi semakin ia marah, bayangan itu tetap sama. Lalu ibunya datang dan berkata, bayangan akan berubah saat kamu mengubah gerakanmu. Ego seperti bayangan, kita harus belajar melepaskannya, bukan melawannya. Hanya dengan begitu, pantulan niat semesta bisa muncul dalam realitas kita. Teman-teman, hambatan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Dan dengan kesadaran, kita mulai membuka jalur bagi niat itu untuk kembali mengalir. Satu persatu, kita bisa melepaskan. Sedikit lebih sabar, sedikit lebih lembut, sedikit lebih percaya. Maka niat semesta tidak lagi sekedar konsep, tapi menjadi kekuatan nyata yang membimbing kita di setiap langkah. Mari lanjut ke langkah pertama, bagaimana menenangkan pikiran dan membuka diri untuk niat masuk di dalam kehidupan kita.